kami sangat bersyukur boleh beribadah bersama dengan jemaatmu. 2-3 orang berkumpul, Engkau menjanjikan akan hadir dan kami mempercayai Engkau. Dan pada hari ini kami akan merenungkan, kami akan belajar tentang tema kasih yang kekal yang kami pertemukan akan menjadi salah satu mata kunci atau topik penting di dalam hidup. Dan kiranya pada pagi hari ini, baik daripada pagi maupun nanti jam 10, Tuhan yang memberkati. Tuhan juga menolong hamba-Mu untuk berbicara dengan jelas. Dan juga kiranya Tuhan sendiri yang menyampaikan kepada kami setiap pribadi, sehingga bukan kekuatan manusia yang membuat kami mengerti, tetapi pengilhaman dari Roh Kudus sendiri yang akan berkata. Amin. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kabarnya gimana hari ini? Sehat? Luar biasa. Sehat. Yes. Haleluya. Ya. Gak kelihatan ya. Ya, perkenalkan karena saya baru pertama kali khotbah di sini, jadi beberapa kali sudah hadir sebagai tamu, tapi belum pernah memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya akan memperkenalkan diri dan pelayanan saya di sesi pertama ini. Sebelumnya saya akan memberi ini. Ini apa Bapak Ibu? Kayak tokolan. Ini kepala sapi. Ya nanti kita akan belajar. Baik. Nah, kemudian pelayanan saya adalah pelayan pemuritan sebenarnya. Jadi secara khusus memuridkan gitu aja ya kalau bahasa sederhananya. Kemudian ini pelayanan ini saya kasih nama El Sadik, artinya El itu Tuhan, Sadik itu Sedek, Malki Sedek, kebenaran. Jadi visi saya saat itu adalah bagaimana saya mengenal Tuhan itu yang benar, yang paling benar dari antara sekian kebenaran yang saya dengar gitu ya. Jadi bahkan di dunia Kristen pun ada banyak versi yang mengklaim saya paling benar, tetapi saya sedang mengejar dari antara yang paling benar, mana yang paling benar. Itu visi saya dari ayatnya Matius 6 ayat 33. Kemudian dari konsepnya, konsep utama yang saya temukan itu pada tahun berapa ya? Ketika saya masih di pelayanan siswa-mahasiswa begitu, saya gabung. Kemudian saya kami diskusi gitu ya, kemudian secara tidak sengaja saya membahas tentang konsep perjanjian di dalam Alkitab. Jadi dari satu ayat sebenarnya tanpa terasa itu 4 jam gitu ya. Kemudian dari situ saya mulai kayak memahami sesuatu gitu ya, bahwa ini penting untuk dipergumulkan oleh orang percaya. Kemudian saya mencoba membuat penamaan ini mau dinamai apa? Saya namai legal ground atau dasar hukum. Jadi melihat Alkitab itu sebagai kitab undang-undang atau kitab hukum gitu. Kenapa? Karena di Alkitab itu Tuhan selalu tampil sebagai perjanjian. Tuhan berjanji kepada Adam bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Tuhan berjanji kepada Abraham, kamu mandul, istrimu tidak bisa punya anak, tapi kamu akan punya anak seperti pasir di laut, keturunan dan sebagainya. Jadi selalu ada perjanjian-perjanjian. Bahkan nanti di Yeremia 33 itu kan, aku akan membuat perjanjian baru denganmu, bahwa hukum itu tidak lagi tertulis di batu, tapi tertulis dalam hati. Itu selalu kata-kata yang terulang. Hingga saya mulai memahami, wah ini perlu ditekankan gitu ya. Kemudian saya tulis di situ wajib menggunakan bahasa atau etimologi Ibrani kuno. Jadi ini salah satu yang saya temukan pentingnya gitu. Nanti akan saya tunjukkan. Nanti kalau Bapak Ibu bisa jawab luar biasa gitu. Bahkan mungkin tahun depan
kalau bisa dipergumulkan sebagai suatu materi begitu ya. Jadi saya pikir Bapak Ibu akan mendapatkan pemahaman yang sangat berbeda tentang Alkitab. Baik, kemudian karena saya juga punya pengalaman dengan banyak lembaga atau organisasi pemuritan gitu ya. Jadi punya perkenalan dengan teman-teman dari beragam gereja yang punya program pemuritan, kemudian dari lembaga-lembaga pemuritan, baik itu profesi, siswa, mahasiswa, kemudian beberapa kategori lain dari pemuritan. Jadi saya punya beberapa pemahaman yang berbeda gitu ya. Misalnya kalau kita lihat beberapa doktrin atau bahan pemuritan itu seringnya pakai dari orang-orang Amerika gitu, atau orang yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi mereka selalu menekankan disciple itu disiplin. Jadi pemuritan itu selalu disiplin gitu. Tetapi ketika saya melihat realita di lapangan gitu, orang yang bisa berdisiplin itu hanya orang-orang yang bisa dikatakan cerdas gitu ya. Kalau sekolah atau kampus itu hanya berhasil kalau kampusnya favorit, kalau sekolahnya favorit. Zaman dulu ya, sekarang mungkin enggak, karena rayonisasi agak susah menemukan yang favorit atau tidak. Tapi intinya ketika siswa itu dari awal sudah secara kognitif dianggap mumpuni, cerdas gitu ya, dia mudah dimuridkan. Sementara orang-orang yang secara perilaku atau watak susah diatur. Kenapa susah dimuridkan? Itu pergumulan saya waktu itu. Jadi akhirnya saya punya pemahaman yang berbeda, yaitu menggunakan konsep konselor atau konseling. Jadi sebagai pemimpin rohani atau kakak rohani atau mentor rohani, itu wajib punya kemampuan konselor. Itu cara pemahaman saya. Jadi tidak hanya sekedar kamu harus satu tuh, kamu harus ini, kamu harus ini. Wah, itu terlalu kaku. Itu tidak membumi. Kenapa? Banyak orang gagal melakukan yang namanya disiplin rohani. Akhirnya apa? Orang-orang ini dibuang. Jadi orang-orang yang gagal dimuridkan dengan metode disiplin rohani itu dibuang. Itu sayang sekali. Misalnya kalau Bapak Ibu kenal orang-orang seniman, bagaimana cara memuridkan orang seniman? Kamu suruh rajin berdoa, tidak bisa. Kamu suruh penampilannya rapi, tidak bisa. Supaya gondrong gitu ya, awut-awutan lah. Diatur susah. Disuruh rajin bangun jam 5 misalnya, tidak bakal bisa. Atau misalnya orang depresi, tiap pagi dia harus otaknya direstart, tidak bisa langsung melek, itu tidak bisa, harus ada fase-fase meratap-ratap dulu gitu ya, kalau orang depresi. Jadi orang-orang ini tidak bisa dijangkau pemuritan. Padahal seharusnya Tuhan itu bisa mendidik semua orang, mau orang pinter, mau orang bodoh, mau kerjanya tukang sapu jalanan sampai profesor, semuanya harus menjadi murid. Itu ya, itu visi yang saya terima saat itu. Kemudian kurikulumnya itu salah satu selain belajar Alkitab, itu saya juga ada namanya konseling atau konselor, dan juga akhirnya pelayan pelepasan. Nanti akan saya tunjukkan beberapa contoh gitu ya. Kenapa? Karena ternyata orang-orang itu kesulitan belajar Alkitab bukan karena bodoh, bukan karena pemalas, bukan karena dia itu tidak layak dimuridkan, itu enggak. Tetapi dia itu memang punya gangguan gitu ya. Mau berdoa ngantuk, lihat khotbah bisa tertidur, di khotbah bisa nggak paham, jadi pikirannya kayak kosong, tiba-tiba hilang gitu ya. Ternyata ada gitu ya. Jadi saya sebelum intinya diuji cobakan gitu ya di GBTL Sade. Jadi 2016 saya kerja di sana. Jadi ada jemaat itu kalau datang atau pergi ke gereja itu dengan semangat. Begitu dia masuk gereja, ngantuk dia. Selalu begitu. Jadi itu ya contoh hal-hal yang aneh gitu ya. Kenapa orang bisa seperti itu? Tapi faktanya seperti itu. Dan ternyata itu gangguan roh gitu ya. Bukan karena dia pemalas gitu ya. Dia pengennya beribadah. Tapi ternyata ada gangguan lain yang harus kita selesaikan. Jadi kalau dia hanya dituntut kamu harus melek gitu ya, tidak bisa. Itu di luar kuasanya. Kemudian selanjutnya adalah jadi saya tulis supaya tidak bisa diserang setan. Jadi memang
Saya pernah dengar itu ada satu gereja di daerah Jawa Barat. Jadi dia gerejanya itu ditentang oleh masyarakat sekitar. Kemudian saya dengar itu hal yang lucunya begini. Jadi supaya pastorinya itu kabur gitu ya, pergi dari desa itu, dia tuh disantet pastorinya. Jadi jemaahnya disantet gitu ya. Kalau di sana kan banyak pelakunya. Dan kabur gitu ya, dari gerejanya tutup gitu, gara-gara disantet gitu. Jadi saya dengar itu memang itu realita di lapangan begitu. Jadi tantangan gereja itu bukan sekedar laskar gitu ya, demo tuh ya itu iya, tapi tidak selalu itu. Ada orang-orang yang akan menyerang dengan ranah spiritual. Jadi kesannya berteman gitu ya, tapi di dunia roh mereka menyerang. Kemudian yang terakhir adalah memahami kebenaran lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kita tidak punya halangan. Jadi kayak doanya Daniel. 21 hari berdoa, tiba-tiba ada namanya Pangeran Persia, tulisannya menghalangi Gabriel untuk datang. Jadi doamu sudah dijawab, tapi utusan yang membawa jawaban doa tidak bisa datang, kecuali ada Mikael yang membuka jalan gitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi Daniel memahami kebenaran harus ditunda karena ada yang namanya penghalang atau musuh, atau Satan itu kan artinya musuh gitu. Baik, yang kedua, yang selanjutnya, jadi cara saya memuridkan itu tahun 2012. Saya mulai waktu saya masih kuliah tahun kedua itu, saya membuat karena waktu itu saya punya pemahaman, karena mulai kenal internet gitu ya, mulai ada media sosial. Zaman dulu ada Friendster, ada macam-macam gitu. Kemudian ada Facebook beberapa lama gitu. Kemudian saya punya ide gitu ya, bahwa harusnya Facebook atau media sosial itu digunakan untuk pelayanan ya, untuk membuat paguyuban grup yang spesifik gitu ya. Jadi sebelum gereja-gereja punya akun-akun media sosial, saya sudah punya planning jangka panjang gitu ya, dengan pelayanan digital. Jadi pemuridan dengan cara digital. Dan ternyata ketika pandemi lebih sangat berguna gitu. Saya sudah siap gitu. Kemudian jadi saya membuat grup Facebook satu, kemudian YouTube. Yang YouTube ini baru setahun aktif ya. Dan sesekali saya isi, tapi saya belum serius gitu, karena memang saya belum memutuskan full time. Kemudian ada dua channel. Yang pertama ini untuk pengajaran yang ini, jadi saya kasih nama ini Sadik School of Thought ya, sekolah filosofi Indonesia. Jadi saya kalau beberapa materi yang nanti saya khotbahkan juga sudah saya sampaikan di YouTube. Kemudian saya juga bikin channel khusus untuk pelepasan. Ini tentara di Magetan ini, mau melepas susuk. Jadi dia punya ilmu kebal, kemudian mau pensiun, bingung gimana cara melepasnya. Dan ketemu saya, nantang gitu. Ini saya sudah makan segala pantangannya mas, tapi nggak bisa keluar. Gimana mas, bisa nggak gitu? Jadi saya ditantang waktu itu, kemudian saya langsung coba. Kemudian saya juga membuat materi-materi di saya set up situs elsadik.net, dari Bapak Ibu bisa akses juga. Jadi biasanya kalau saya menjelaskan di video, saya pakai draftnya dari sini. Kemudian kegiatan yang saya lakukan ada offline, ada online. Untuk offline ada konseling di beberapa gereja, maksudnya membantu pendeta di konseling pastoral. Kemudian lain pelepasan juga, ada yang offline, ada online. Kemudian dua keliling, nanti saya pakai istilah mencabut paku bumi. Kenapa? Karena saya mencoba mempelajari secara khusus di spiritualnya orang Jawa gitu. Jadi bagi mereka tempat-tempat angker, tempat-tempat berkuasa itu yang disebut pendahulu mereka atau leluhur kita, leluhur kami orang Jawa itu menanam paku bumi. Nah sekarang tugas saya juga orang percaya adalah mencabut paku buminya. Kenapa? Karena yang ditanam itu sebenarnya kan perjanjian. Jadi ada manusia berjanji kepada suatu roh itu untuk minta bantuan, tak perlindungan atau apa, dan diwujudkan dengan sesuatu yang ditanam. Makanya jangan heran kalau di Jawa, kalau bangun rumah atau bangunan yang besar, selalu ada kepala kerbau atau kepala sapi yang ditanam. Kenapa? Kenapa kepala sapi atau kepala kerbau? Itu nanti dari simbol yang pertama tadi saya perlihatkan, ada kepala kerbau itu suatu istimewa. Ternyata orang Jawa pun punya agama, orang berani gitu. Oke, sorry. Kemudian yang selanjutnya ada yang deklarasi
puasa. Jadi tim kami punya kebiasaan kalau menemukan sesuatu yang baru. Jadi kalau ada perjanjian besar, itu nanti kami melakukan penyangkalan, kira-kira begitu. Itu metode dua yang saya rumuskan. Kemudian ada juga penginjilan ke Kedar dan apologetik. Jadi untuk YouTube ini sebenarnya untuk apologetik juga. Jadi bagaimana kita bisa menjangkau Kedar secara halus. Jadi misalnya saya menemukan di Matius itu ada tentang orang Farisi berpuasa 2 kali seminggu. Kemudian saya pelajari ternyata puasa Senin Kamis. Jadi puasa Senin Kamis itu ajarannya Yahudi yang kemudian diadopsi oleh sebelah. Gitu. Itu ternyata hal begitu bisa digunakan untuk berapologetik. Oke, ini kegiatan saya ini pendeta GBT LSAD. Ini konseling pastoral dan peletasan. Kemudian ini tempat baru ada ini. Mau nikah biasakan kalau pindah agama. Kebetulan dengan saya juga membantu. Ini Bu Peter Palur yang sudah meninggal. Sebelum meninggal saya layani. Ini Secret Kamar, kalau ada yang pernah dengar, yang menyebut nama Yahweh. Ini Pendeta Irawan, tim saya juga. Ini tim saya dari GBU sana. Tapi dia sudah kemana-mana, bisa masuk kemana, termasuk pelayan ke penjara juga. Ini peterbat baru dari Sragen. Akhirnya saya harus kenalan dengan pendeta di Sragen. Di KKIBC saya masukkan ke sana. Saya titipkan ini pendeta David. Ini beberapa PKS atau apa istilahnya, pemimpin kelompok sel ya dari GP Keluarga Allah. Ini tim saya yang ini. Dan ini orang ya, terus dia jadi dukunya yang periode pertama, sekarang periode kedua ya. Jadi salah satu yang istilah kerennya penasihat spiritual. Ini jadi memang saya larang untuk pindah Kristen. Ini bosnya Cahaya Sakti Motor. Ini dulu adik kelas saya, terus ingin jadi Kristen gitu. Entah kenapa diarahkan ke saya untuk membantu. Gitu. Ini saya kalau khotbah di GBT. Ini seminar apa itu namanya? Seminar khotbah Beni Solihin kalau Bapak Ibu tahu. Ini dengan tim Sabda. Saya dulu di Sabda. Ini Bu Yulia di Sabda. Dan ini kami kadang kalau sebelum pandemi ya, kami rutin ada retreat seperti ini di Elbetel. Kemudian tahun 2019 saya mengadakan seminar di ACTAMI untuk okultisme. Nah, ini waktu kami seminar. Ini ada beberapa tim saya. Ini yang biasa mengantar saya keluar kota, yang ini Pendeta Yosef, PPA LTA Magelang, kemudian yang ini sama-sama GSA. GSA Air Hidup Sukabumi, jadi jauh-jauh ke Solo mungkin untuk ketemu saya juga. Kemudian dari dia mengadopsi metode pelepasannya dan digunakan untuk salah satunya memenangkan satu keluarga gitu ya. Jadi saya diceritakan terus profesinya dukun gitu ya, kemudian pindah Kristen kan kayak harus ngurusi itu ya, ilmu perdukunannya. Kemudian kami ini Ayub bareng. Jadi yang tadi doa deklarasi itu kami. Jadi tahun 2017, jadi ketika umat 212 melakukan deklarasi di Monas, kami di GBT LSAD melakukan deklarasi untuk mematahkan mereka, intinya melawan gitu. Dan sekarang puji Tuhan sudah banyak orang yang rontok gitu ya, secara politik mereka rontok. Kemudian kegiatan kunjungan atau doa keliling, ini saya ke Gunung Kemukus, tempatnya pesugihan. Nah puji Tuhan sekarang sudah tutup kayaknya, sudah dibangun ulang. Jadi saya nggak tahu seberapa besar dampak dari doa saya, tapi intinya ada perubahan lah di sana.
Ini saya di Masjid Demak. Saya lupa waktu itu baju saya, kaos saya kan ada salibnya berdiri ya, gitu. Jadi saya petantang-petantang jalan di depan masjid itu jemaatnya melototi semua. Saya lupa gitu, maksudnya saya nggak pakai baju penutup. Baru sadar itu, ada salibnya di kaos saya. Ini di tim saya di Blitar. Kami ke ini apa, Penataran ya, Candi Penataran. Kemudian ini waktu sabda dari di Kuala Lumpur saya ke Bukit Batu Cave atau Bukit Batu kalau diterjemah. Nah, ini ada kuil Hindu yang sangat besar, ini Murugan namanya. Jadi pas saya kesini itu Ayub di rumah sakit, opnam gitu ya. Nah itu kebetulan atau gimana ya. Nah kemudian saya di 2016 sampai 2020 saya di Sabda, salah satu tugas saya adalah penerjemah AYT. Jadi AYT itu Alkitab yang terbuka. Jadi kalau Bapak Ibu dipakai Alkitab Sabda bisa memilih versi AYT. Saya waktu itu kebetulan diberi khusus di bidang kitab Yesaya dan Yeremia kalau nggak salah. Ini beberapa pelatihan bahasa Ibrani yang saya lakukan di Sabda, saya upload di YouTube juga. Saya dilihat. Ini khotbah dia sama satu di sekolah Yeriko dulu. Ya beberapa dokumentasi layanan saya di YouTube. Kemudian untuk komunitas itu saya bikin terjemahan sendiri, saya buat untuk program SWOT ya. Nanti kenapa saya kutip Keluaran 3 ayat 16, nah ini. Dan nanti akan kita bahas. Nah ini kalau mau jadi PR tahunan bisa. Jadi saya dulu agak-agak pusing dengan ayat ini. Jadi perbandingannya adalah dari Ulangan 4 ayat 24 itu Tuhan itu pencemburu, tetapi di 1 Kali 13:4 itu kan kasih itu tidak cemburu. Nah, ternyata berlawanan. Mana yang benar? Ini Tuhan PL dan Tuhan PP kok beda? Nanti silakan Bapak Ibu bergumul. Kalau tahu jawabannya tahun depan bisa ngomong saya. Oke. Jadi ini alatnya ini namanya Interlinear. Jadi saya biasa gunakan ini untuk studi Alkitab secara cepat. Ini kalau situsnya adalah biblehub.com. Jadi saya bisa tahu ini bahasa Ibrani-nya apa, Inggrisnya apa, cara bacanya gimana. Dan ini ada angka-angka, ini kan kamus, jadi bisa diklik ada kamus. Jadi kalau dengan seperti ini kita tidak terlalu pusing dengan terjemahan. Ya kita bisa membandingkan beberapa terjemahan, tapi lebih cepat kalau kita langsung akses bahasa aslinya. Itu cara saya mempermudah belajar. Jadi kalau ada beberapa terjemahan yang bagi saya bingung kayak tadi ya, cemburu tadi. Tuhan itu pencemburu, kok kasih tidak boleh cemburu. Nah, itu membingungkan untuk terjemahannya. Tapi kalau dalam kita belajar bahasa asli ternyata tidak sesusah itu gitu. Baik, kemudian ini untuk hari ini kan temanya kasih yang kekal. Untuk kata kasihnya saya sudah pernah khotbahkan di 14 April 2019. Nah, ini kepala sapinya, kepala kerbaunya juga. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi. Jadi saya akan melakukan studi kata dari dua kata kuncinya adalah kasih kekal atau kasih yang kekal. Jadi ini bahasa Ibrani kuno. Ini alef atau a ini biasanya ya. Ini h atau h. Ini simbolnya kepala sapi. Kalau ini orang kayak gitu loh. Jadi bahasa Ibrani kuno itu sangat mudah dipahami simbolnya. Kemudian yang ini itu gambar tenda, itu huruf B atau bed. Jadi kalau dibaca itu A, ini A, ini H, ini B, A, H, B. Tapi dalam grammar Ibrani modern, B di akhir dia dibaca V, jadi A, H, V. Jadi kasih itu di dalam bahasa Ibrani-nya A, H, V. Tapi kita akan mempelajari etimologinya atau etimologi itu asal-usul makna katanya. Baik, tema yang saya rasa sama dengan ini ya. Yeremia 3:3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi saya memberi bold atau fokus kedua kata, kasih yang kekal atau kasih kekal.
Baik, jadi Bapak Ibu bisa lihat, kelihatan nggak ya? Yaitu ada ahava, kasih atau cinta, itu dalam bahasa Ibrani ahava. Kemudian saya menggunakan ayat yang kemarin beberapa khotbah juga dibahas, Yohanes 3:16. Bapa mengasihi dunia sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan seterusnya. Jadi kata mengaruniakan di dalam terjemahan lain adalah memberi. Jadi Tuhan mengasihi maka memberi. Ini satu kalimat. Dan cara orang Ibrani yang nulis Alkitab itu dia biasanya seringkali menggunakan namanya paralelisme atau anti paralelisme. Jadi satu kalimat itu dua anak kalimat. Satu digunakan untuk pengulangan. Kalau pengulangan itu artinya memberi penekanan. Ada juga dipakai untuk antitesis, lawannya. Jadi satu anak kalimat A gitu ya maksudnya. Kemudian anak kalimat kedua itu artinya anti dari A itu, berlawanan atau antonim ya, terus apa itu pokoknya berlawanan maknanya. Nah itu cara orang Ibrani menulis. Jadi ketika di ayat 3:16 itu juga sama. Jadi Bapa mengasihi maka dia memberi. Jadi anak kalian pertama adalah Bapa mengasihi atau Tuhan mengasihi. Kemudian anak kalian kedua, maka dia memberi. Itu cara mereka mengekspresikan kalimat. Yang jadi pertanyaan, kenapa kata kasih, dia mengasihi itu diidentikan dengan kata memberi? Itu kalau kita belajar dari struktur kalimatnya. Ini pertanyaannya. Kemudian kita lihat studi kata. Oh ini tidak kelihatan. Yang A ini harusnya huruf alef tadi ya, kepala sapi. Saya lupa ini fontnya. Ya. Jadi A atau alef itu maknanya adalah pemimpin yang kuat. Maka itu muncul dalam kata L. Jadi E itu alef. Hurufnya alef dibaca E. Jadi L atau Tuhan itu artinya pemimpin yang kuat yang mengarahkan. Jadi L atau lamet atau itu kan gambarnya tongkat. Jadi pemimpin yang kuat yang mengarahkan atau menuntun saya itu Tuhan. Jadi pemahaman tentang sosok Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah pemimpin yang kuat yang mengarahkan saya atau membimbing saya. Itu makna dari kata Tuhan atau L. Kemudian BH-nya yang ahava tadi, ahaba ya. Jadi ada he dan bet. He itu orang melambai, jadi hai gitu ya, minta perhatian atau berseru. Kemudian bednya itu adalah bentuk tenda atau kemahnya orang Ibrani atau orang Semitik, bangsa Semit gitu. Jadi ada alef, pemimpin yang kuat, kemudian ada he, minta perhatian, kemudian ada bed, rumah atau keluarga. Maka kita bisa melihat kenapa artinya adalah kasih memberi. Nah ternyata BH itu punya kalau di kamus huruf B dan H itu artinya adalah memberi. Jadi BH-nya itu memberi, kemudian dikasih A artinya pemimpin yang memberi. Intinya begitu. Jadi saya mengasihi orang, saya itu sedang mengarahkan orang itu untuk menerima pemberian. Intinya begitu. Ini prinsip penting kalau kita ingin memahami kata kasih. Beda dengan pemahaman dalam bahasa kita sendiri, dalam bahasa Indonesia itu nggak terlalu jelas. Walaupun saya menemukan ada beberapa praktek penggunaan kata kasih yang tidak baku. Misalnya, nih kamu saya kasih, artinya kan saya memberi kepada kamu. Saya kasih kamu pulpen misalnya, artinya kan saya memberi kamu pulpen. Tetapi itu tidak baku. Cuman maknanya atau maksud dari kata memberi itu sudah muncul sebenarnya, cuman orang tidak terlalu mendalami. Oke, jadi kata kasih memang dari sononya, dari bahasa aslinya itu punya makna memberi. Maka jangan heran ketika kita tadi baca Tuhan mengasihi maka dia memberi, itu memang ekuivalen sama dengan. Jadi kalau orang mengasihi pasti memberi, itu intinya begitu. Jadi kalau saya bilang aku sayang sama kamu, itu nama lain dari kasih. Artinya apa? Saya sedang meniatkan hati, membulatkan hati, memberi. Makanya dalam hukum kasih, kasihlah Tuhan dengan segenap hati. Itu kasih itu begitu. Saya memberi itu dengan segenap hati. Beda kalau saya memberi hutang, itu beda. Kalau saya kasih uang ke orang atau memberi uang kepada orang,
Saya tidak akan marah jika uangnya tidak kembali misalnya, atau digunakan untuk hal yang tidak saya suka. Saya sudah meniatkan hati, membulatkan hati untuk memberi. Sama seperti kepada kita punya anak. Saya memberi kepada anak saya pendidikan, dikasih biaya, dikasih uang untuk sekolah misalnya. Selesai kuliah misalnya, kadang orang tua kecewa gitu. Ini anak saya sekolah tinggi-tinggi kok cuman jadi seperti itu, tidak punya karir, tidak punya masa depan. Tapi saya selalu ingat kasih apa itu? Kasih ibu kepada beta, tak lekang sepanjang masa. Jadi orang tua bisa kecewa ketika anak-anak tidak memenuhi harapannya gitu. Tetapi yaitu kasih itu memberi. Bapa memberi kita kehidupan, Tuhan memberi kita kehidupan. Tuhan bisa kecewa kalau kita tidak melakukan hal yang dia minta gitu. Tetapi dia tidak mengambil yang sudah dia berikan. Itu namanya mengasihi dengan segenap hati. Baik. Kemudian kata kekal, saya masuk ke kata yang kedua. Kata kekal itu sebenarnya aslinya olam dalam bahasa Ibrani. Tetapi saya tidak akan masuk ke kata kekal ya, karena tidak punya banyak hal yang bisa digali gitu ya. Saya akan masuk ke nama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu jarang mendengar ini. Jadi saya, kalau Bapak Ibu buka bisa lihat di ini ya, bandingan dengan terjemahan yang biasa Bapak Ibu pakai dari Keluaran 3 ayat 14. Nanti yang tertulis di sana dalam terjemahan yang Alkitab Bapak Ibu pakai adalah Aku adalah aku. Jadi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku adalah aku. Ya. Kenapa kata itu yang dipakai? Kemudian kenapa saya menggunakan kalimat yang berbeda? Nanti akan saya jelaskan. Ya, saya akan masuk ke yang kedua. Ini yang namanya terlihat tadi. Jadi dalam bahasa asli, semoga kelihatannya. Jadi kalimat yang digunakan untuk terjemahan aku adalah ini. Nah ini enaknya ini kita bisa membaca gitu ya. Atau aser entah dia atau saya nggak tahu ya, saya memang nggak terlalu peduli pengucapan. Aser apa artinya nanti kita lihat secara struktur kalimat. Di sini ada dua struktur. Jadi ini alef, kemudian ada h, ini y, ada h. Jadi a h y h gitu ya. Kemudian dibaca Nah, atau alef di depan itu artinya aku. Makanya penulis atau penerjemah menggunakan kata aku di depan. Atau di bahasa Inggrisnya I. Nah, M atau bahasa Inggrisnya M itu namanya, kalau di Inggris namanya auxiliary verb. Jadi kata bantu, kata kerja. Itu diambil dari kata hayahnya, YH-nya. Jadi ini ada A di sini. Hayah. Nanti kita lihat ke kamus. Jadi asar saya menerjemahkan akulah hayah, asarnya sesungguhnya. Kenapa saya menggunakan sesungguhnya? Karena itu paralelisme. Jadi kalau satu kalimat dua anak kalimat sama persis, itu namanya penekanan, pengulangan kan berarti. Jadi kalau sesuatu yang diulang itu berarti penting, ditekankan. Maka saya menggunakan kata sesungguhnya. Akulah hayah, sesungguhnya akulah hayah. Itu terjemahan yang saya buat. Nah ini dari kamus ya, ini kamus Strong namanya. Dari nomor 1961 hayah. Jadi nanti yang nomornya di terlihat tadi diklik tuh munculnya kamus ini. Kita lihat terjemahannya. To fall out, come to pass, become be. Become itu menjadi. Makanya jangan heran ketika Tuhan bersabda penciptaan, dia menggunakan YH juga. Yehi or, jadilah terang. Or itu terang. Yehi or. Jadi ketika dia mencipta, dia itu menggunakan namanya sendiri. Aku itu hayah namanya. Maka ketika aku mencipta, aku menggunakan namaku. Jadilah Yehi or. Jadi dalam penciptaan Tuhan itu menggunakan namanya sendiri. Dia tidak pinjam nama lain, dia pakai namanya sendiri. Jadi ketika dia ngomong ke Musa, akulah hayah, ketika mencipta dia juga menggunakan kata hayah itu, yang artinya menjadi, jadilah. Baik, selanjutnya
Nah, di kamusnya ada beberapa makna dari kata haya. Saya mengambil yang ini, nomor 1. Be. Ini kan auxiliary verb, kata bantu, kata kerja dalam bahasa Inggris. Nah, dia menulis exist atau be in existence. Jadi kata haya itu makna yang penting adalah selalu ada. Maka di dalam Alkitab LAI kata yang digunakan adalah aku adalah. Jadi kata adanya, ada, itu berasal dari haya ini. Selalu ada. Nanti saya akan tunjukkan nanti di sesi 2. Nah, jadi ketika Tuhan menyadari aku ada, itu hal yang penting. Kenapa? Karena itu menunjukkan sifat ketuhanan. Saya ada di sini, detik ini, saya tidak bisa ada di depan situ. Saya punya keterbatasan wilayah, keterbatasan geometri atau ruang. Gitu. Ruang saya di sini, gitu ya. Detik ini, saya tidak bisa di dua tempat di waktu yang sama. Itu keterbatasan fisik kita manusia atau segala jenis materi. Gitu. Nah, Tuhan tidak punya seperti itu. Ketika dia menggunakan nama dirinya akulah haya, dia bilang akulah yang selalu ada. Aku selalu ada di mana-mana. Atau dalam bahasanya orang teolog itu omnipresent gitu. Atau apa? Selalu hadir, atau bahasa kita yang sering pakai itu Tuhan itu maha gitu ya. Maha hadir. Jadi Tuhan itu maha hadir. Itu dari mana? Dari namanya. Dari nama yang dia nyatakan kepada Musa, dia bilang aku tuh maha hadir. Aku tuh haya, maha hadir, selalu ada. Aku tidak bisa tidak ada. Aku akan selalu ada. Ini pemahaman yang penting dari Tuhan kita. Orang bisa pakai nama Tuhan versi apapun, tapi tak satu pun yang punya nama dengan makna seperti ini. Hanya orang Yahudi dan orang Kristen yang mengakui. Kita masih menggunakan kitabnya orang Yahudi dengan nama yang seperti ini. Haya, aku selalu ada. Kemudian, terlalu kecil ini ya. Pemahaman yang berikutnya adalah, kalau dalam orang bahasanya teologi itu istilahnya transenden dan iman. Kata iman itu berasal dari kata Immanuel. Imanu, kita, bersama kita. Tuhan, Tuhan bersama kita. Immanuel. Ini cocok sekali gitu ya. Kenapa? Karena kita sedang merayakan Natal. Kalau kita mengaku Yesus itu Tuhan, maka dia salah satu atribut atau sebutannya adalah Immanuel. Artinya apa? El yang tadi kepala sapi dan El atau Tuhan itu bersama kita. Jadi ketika Immanuel bersama kita, itu Sang Putra. Sedangkan yang transenden, Bapa, itu tidak ada dijamak. Ketika Musa pengen melihat mukanya, muka Tuhan, oh tidak bisa, kamu tidak bisa lihat muka saya. Mati kamu nanti. Kamu hanya boleh lihat punggungku. Jadi sosok Tuhan itu dilihat itu tidak boleh. Makanya orang punya pemahaman transenden, tidak terjamak. Tuhan itu tidak terjangkau oleh kita. Tetapi sekarang ketika ada Yesus yang bergelar Immanuel, Tuhan itu bisa bersama saya, bersama kita di tengah-tengah dunia. Ketika orang merayakan Natal, artinya apa? Ya, sosok itu ada di dunia, lahir sebagai manusia. Itu makna dari Immanuel. Makanya dia punya gelar Immanuel. Tetapi yang menarik, kata Immanuel itu tidak hanya di PB, di PL juga ada. Saya lihat ada yang disebut perayaan Pondok Daun. Kalau istilah lainnya itu tabernakel, atau istilah Ibrani suka Pondok Daun. Jadi perayaannya itu kira-kira begini. Jadi orang bikin namanya Pondok Daun atau istilahnya rumah sementara, karena maksudnya kalau rumah yang permanen bukan pakai batu, pakai, kalau zaman dulu mungkin pakai lepo itu apa ya, pakai dari semen ya zaman dulu ya, pakai tanah liat sebagai pelapisnya. Jadi rumah permanen maksudnya begitu. Nah, Pondok Daun itu harus ada daunnya dari pohon dipotong-potong atau dari bambu gitu ya, dibikin pondok. Harusnya apa? Harus tidak permanen. Kenapa tidak permanen? Karena itu melambangkan Immanuel. Kenapa Immanuel? Karena Tuhan bersama kita itu tidak permanen. Jadi Yesus di bumi itu tidak bisa permanen. Dia punya tubuh jasmani dan
tidak bisa selamanya di dunia, itu maksudnya. Jadi maksud dari kata Immanuel itu begitu ya. Kita tidak bisa mengharapkan Yesus selalu ada di bumi, tidak bisa. Dia harus sementara karena dinubuatkan di dalam yang namanya perayaan Pondok Daun. Jadi ketika kita memahami nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama, ternyata pas sekali dengan Perjanjian Baru. Baik. Nah, ada satu kisah yang tentang ini ya, tentang apa namanya, Pondok Daun. Itu yang menarik. Jadi ketika dia bikin pondok di luar rumahnya, rumah permanen, di situ dia harus yang namanya menjamu orang asing. Ini menarik. Kenapa? Karena sejak dulu yang namanya agama Yahudi itu tidak boleh disebarkan kepada non-Yahudi. Di PL begitu. Kawin campur dengan umat bangsa lain tidak boleh. Tetapi ketika ada yang namanya Paskah gitu ya, Bapak Ibu perhatikan, tirai bait suci terbelah. Kemudian ada gempa bumi. Kenapa tirai bait suci terbelah? Karena tirai itu ruang pembatas antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi di bait suci ini orang biasa nggak boleh masuk, khusus Imam Harun atau keturunannya. Jadi orang-orang biasa, apalagi non Yahudi tidak boleh masuk. Jadi orang Lewi yang bukan imam tidak boleh masuk juga, hanya imam. Dan saya baca itu imam yang masuk itu ada talinya, jadi dikasih ikat pinggang. Supaya kalau nanti mati di tengah di dalam ruangan, dia bisa ditarik keluar. Jadi kalau digeret-geret itu tidak respon, mati itu. Mati di dalam hadirat Tuhan, maka dia ditarik keluar. Nah, ketika Perjanjian Baru ini tirai terbelah, artinya apa? Kita yang dianggap tidak kudus, yang bukan imam bisa masuk ke ruang maha kudus. Itu pemahaman Perjanjian Baru yang sangat penting. Sekarang semua orang tanda petik bisa menjadi imam. Orang bisa mengajar, orang bisa berkhotbah. Dulu tidak bisa. Hanya keturunan imam yang bisa mengajarkan doktrin. Kemudian ketika di era para Farisi, hanya orang Farisi yang boleh. Jadi orang yang awam gitu ya, tidak boleh gitu. Jadi kayak Petrus yang tidak sekolah rabi, jadi pengkhotbah itu tidak boleh dalam agama Yahudi. Tapi dalam agama Kristen itu boleh. Kenapa? Karena tirai bait sucinya sudah terbelah, sudah ada pembukanya, jalannya sudah terbuka. Itu makna penting dari kehadiran Yesus di dunia. Nah, kalau ingin belajar bisa mempelajari kata kunci ini. Ini bacanya uspisin. Jadi ini konsep Yahudi ini saya ambil dari situsnya Chabad.org. Ini doktrinnya orang Farisi ya. Jadi dia punya pemahaman siapa dan apa itu uspisin. Uspisin adalah kata Aram untuk guest, tamu. Seperti itu. Jadi maksudnya ketika perayaan Sukkot atau Sukkah itu orang harus menerima tamu asing. Sama seperti kalau Yesus lahir, itu seperti Sukkot itu. Dia itu sementara jasmaninya, suatu ketika harus mati dan pergi dari dunia. Jadi dia tidak bisa permanen di dunia. Tetapi dia itu punya misi untuk apa? Dengan kehadirannya sebagai Sukkot, sebagai rumah Pondok Daun yang sementara, dia punya peran untuk menerima orang asing. Jadi orang Yahudi bisa bertemu non-Yahudi di Pondok Daun itu dan makan bersama. Itu konsepnya Sukkah itu begitu. Jadi di PL Tuhan sudah memberi gambaran kelak kalian itu akan berdamai dengan non-Yahudi. Tapi kelak, jangan sekarang. Harus nunggu yang namanya juru selamat itu atau Yesus itu. Jadi kalau tidak ada juru selamat yang sudah ditentukan Tuhan, kamu tetap tidak boleh bersatu dengan non-Yahudi. Belum boleh. Tapi begitu dia sudah datang jadi Immanuel, maka kalian boleh dan bahkan diharuskan menerima orang asing. Jadi orang Yahudi membuat pondok untuk apa? Menerima tamu, yaitu kita orang asing bagi mereka saat itu. Jadi kita diterima di dalam agamanya mereka, kira-kira begitu. Satu persekutuan, satu roh, satu Tuhan, satu baptisan dan seterusnya, itu yang diucapkan Paulus. Jadi zaman dulu kita orang non Yahudi tidak boleh gabung ke mereka, tidak boleh. Tapi begitu ada Pondok Daun ini, ada Immanuel, kita sekarang boleh bergabung menyembah Tuhannya Abraham.
Kenapa? Karena kita masih mengakui PL gitu. Artinya kita punya silsilah iman yang sama sebenarnya. Cuman kita beda sekte. Yang namanya Rabbinik itu sekte Rabbinik. Kita di dalam Kisah Para Rasul disebut sekte Jalan Tuhan. Jadi nama orang Kristen atau agama Kristen sebelum diberi nama Kristen oleh orang Yunani itu bernama sekte Jalan Tuhan. Kenapa menggunakan sekte Jalan Tuhan namanya? Karena Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran kehidupan. Jadi kata jalannya itu menjadi kata kunci, sekte Jalan Tuhan. Gitu. Jadi Natal itu adalah kita menerima orang asing, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau kita memaknai Natal hanya pesta kelahiran anak, ya itu ada benarnya, ada sejarahnya. Tetapi itu tidak cukup, gitu ya. Karena sebenarnya adalah menerima orang asing. Siapa orang asing yang bisa kita jangkau ketika kita merayakan Natal? Makanya dalam banyak gereja Natal itu menjadi penginjilan. Jadi mengundang orang sekitar. Untuk apa? Ya untuk kenal iman kita, gitu, intinya begitu. Jadi kalau Natal itu hanya digunakan untuk merayakan internal, itu sebenarnya tidak sesuai tujuannya, tidak sesuai rancangan aslinya. Karena seharusnya kita punya peran keluar. Jadi kalau kita ibadah di dalam, kita juga punya misi keluar. Itu yang saya maksudkan. Itu maksud dari ketika Tuhan memberikan namanya Sang Putra ini sebagai pondok daun, sebagai Immanuel. Kamu harus menerima orang asing di rumahmu atau tidak masuk rumah lo ya, tapi di luar, di terasmu. Jadi kamu harus menerima orang asing atau menjangkau orang asing. Itu maksud dari Natal sebenarnya. Kemudian ada filmnya yang kalau mau belajar juga bisa ada film yang namanya Hospisium juga. Ini ceritanya, ini seorang rabi, ini istri, kemudian kebetulan tidak punya anak. Ini ada tamu asing, ini teman lama, cuma dua orang ini tuh penjahat sebenarnya. Jadi dikisahkan dia ingin menekankan kisah guestnya atau tamunya. Jadi ada temannya yang perampok yang sedang dikejar-kejar gitu ya oleh polisi. Kemudian ketika di hari Sukot dia datang ke pondok daunnya itu. Kan itu kan seminggu gitu ya pendiriannya. Jadi selama seminggu kedua orang itu makan di situ, intinya bertamu. Dan tuan rumah merasa ini kok tamu tidak tahu diri gitu. Kalau misalnya tamu yang tahu diri itu ya makan ya pulang gitu ya. Kalau mereka enggak, sudah mereka ini teman lama nggak pernah serawung, nggak pernah ketemu gitu ya. Tiba-tiba datang gitu. Padahal itu terkenalnya mereka itu penjahat. Gitu. Dan karena itu Sukot, si tuan rumah kan nggak boleh menolak orang asing. Ini beban mentalnya. Ini tuh penjahat gitu, ini teman saya tapi penjahat. Tapi saya harus menerima dia di pondok saya harus kasih makan. Itu pergumulan dari film ini. Jadi itu juga saya pikir tantangan bagi kita. Saya itu siap nggak menerima orang asing. Saya berani tidak menjangkau orang asing. Kalau Natal hanya perayaan kita internal, itu kurang. Saya harus tetap punya visi untuk menjangkau orang. Memperkenalkan orang asing ke dalam pondok kita, ke dalam rumah, kepada Immanuel. Jadi pondok itu kan Immanuel, Tuhan Yesus. Jadi Natal itu saya memperkenalkan Tuhan kepada dunia. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian bagaimana kita memahami lalu menerapkannya? Ini satu ayat bisa dianggap penerapan gitu ya dari Roma 8 ayat 35. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah ketelanjangan, kelaparan dan sebagainya, susah payah? Kita tadi melihat nama Tuhan itu Haya yang artinya selalu ada. Maka ketika Paulus mempertanyakan ini dari kitab Roma, apakah ketelanjangan, bahaya atau pedang bisa memisahkan kita dari Tuhan atau dari Yesus? Tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu Haya, selalu ada. Ketika kamu sedang stres, dia ada. Ketika kamu menangis, dia ada. Ketika kamu sukacita, dia ada. Ketika kamu putus cinta, dia ada. Ketika kamu kecelakaan, dia ada. Ketika kamu kelaparan, dia ada. Jadi secara esensial, apakah kita terpisah dari Tuhan? Sebenarnya tidak bisa.
Kan dia maha hadir gitu. Makanya Paulus dengan mantap tidak bisa. Jadi kasihnya Tuhan tidak bisa berhenti. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada. Jadi kalau istilahnya mungkin unlimited gitu ya, tidak terbatas. Jadi kamu mau memaki Tuhan, misoi Gusti gitu ya. Saat metu-metune lambe, misok terus, tetap Tuhan tidak akan pergi. Tuhan tidak bisa pergi. Kenapa? Ya dia selalu ada. Bahkan dia ada di dalam segala ciptaan. Dia hadir di dalam segala ciptaan. Mau kita marah, mau kita senang, mau kita mengumpat dia, mau kita membenci dia, orang-orang yang maupun kita pendosa yang paling keji sekalipun, dia tidak bisa dibuang. Kan dia selalu ada, dia selalu hadir. Ini makna yang harus kita renungkan. Jadi kalau orang bertanya, Tuhan, apakah Engkau pergi dariku? Itu sulit gitu. Bagi Tuhan aneh gitu. Karena dia selalu ada. Aku itu haya. Ketika dia ngomong kepada Musa, aku itu haya, akulah haya. Iya. Jadi ketika orang, apakah Engkau meninggalkan aku? Ya tidak. Tuhan tidak akan bisa ngomong iya. Ya tidak bisa, aku tidak bisa meninggalkanmu. Mau kamu lagi utang banyak gak bisa membayar, mau lagi kesakitan gitu, mau mati gitu ya, atau kehilangan apapun yang kamu anggap kemapanan gitu, Tuhan tidak bisa pergi. Dia selalu hadir. Ini sifat dari Tuhan kita. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kata kunci yang saya sampaikan bisa Bapak Ibu pahami, bisa Bapak Ibu terapkan. Jadi saya rangkum gitu ya. Satu, Tuhan itu haya, selalu hadir. Yang kedua, dia hadir sebagai Yesus Sang Putra, sebagai Immanuel, untuk supaya kita menerima orang asing. Jadi saya bisa punya kesulitan-kesulitan, saya bisa punya pergumulan, ratapan-ratapan, tetapi Tuhan selalu hadir. Kenapa? Karena saya ditetapkan untuk menjangkau dunia. Itu kasih yang kekal itu begitu. Jadi kata kekal itu muncul karena Tuhan itu selalu ada. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami belajar satu tema kasih yang kekal, bahkan bisa mendasari dari pergumulan gereja kami. Tapi juga kami mengenal Yesus yang hadir di dalam Natal itu sebagai Immanuel, Tuhan sendiri yang hadir, dan juga supaya kami punya beban kepada orang lain di sekitar kami, memperkenalkan mereka kepadamu, itu yang Kau harapkan, bahkan sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Terima kasih, kami menyerahkan semua pergumulan kami kepada Tuhan. Engkau sendiri yang akan hadir di dalam tengah-tengah kami. Mari Bapak Ibu mendoakan segala penerapan, pergumulan, komitmen yang Bapak Ibu ambil pada pagi hari ini. Pergumulkan hal-hal kecil yang bisa digunakan atau dilakukan, atau Bapak Ibu lakukan supaya Bapak Ibu bisa menjangkau dunia. Hal-hal yang bisa kita terapkan yang mungkin sepele tetapi sebenarnya suatu saat akan berguna. Diberkatilah kita semua yang sudah mengenal Tuhan yang selalu ada ini, yang diperkenalkan kepada Musa di Gunung Sinai. Demikianlah kita juga mengimani Immanuel yang sudah hadir, sosok Tuhan yang hadir di dunia, sehingga kita bisa menjangkau dunia bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena ada Tuhan yang hadir dimanapun kita sedang hidup dan menjalani